Ada yang bisa menjelaskan atau membacakan? Pak Ujan Habibie. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembiayaan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: A. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. B. Pajak dapat digunakan sebagai alat mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. C. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya pertambahan nilai atau PPN. D. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Ya, Pak. Yang utama itu sebenarnya fungsi anggaran pajak itu, Mas. Seperti tadi dikatakan ya, fungsi anggaran itu berarti apa? Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Walaupun seperti tadi saya katakan, pajak itu bukan satu-satunya ya, masih ada juga sumber yang lain. Kemudian karena lingkupnya negara ya, baik itu pusat maupun daerah, pajak juga menjadi alat atau instrumen untuk mengatur atau fungsi regulasi. Ya, misalnya begini, pemerintah itu akan cenderung menerapkan pajak ekspor yang tinggi untuk barang-barang primer, hasil bumi misalnya ya, atau bahan mentah gitu. Tetapi dia akan mungkin mengenakan tarif pajak nol gitu untuk ekspor barang-barang yang hasil olahan. Kebalikannya juga gitu, impor ya. Impor juga mungkin tarifnya akan lebih ditinggikan ya, pajak impor. Kalau apa? Kalau di Indonesia itu ada substitutnya barangnya. Kalau kita bisa memproduksi sendiri suatu barang atau jasa, ya, maka untuk melindungi produksi dalam negeri itu bisa aja impor boleh, tapi dengan syarat pajaknya tinggi. Sehingga nanti karena mengandung unsur pajak yang tinggi, harga di dalam negeri itu antara produk impor dengan produk lokal itu masih sama. Gitu ya. Teorinya begitu, tetapi dalam kenyataan kadang-kadang ini tidak tercapai sepenuhnya. Tetapi Anda mungkin punya ya gambaran bahwa pajak itu bisa digunakan untuk instrumen kebijakan. Ya, misalnya kebijakan terkait perlindungan barang-barang produksi dalam negeri, atau mungkin kebijakan untuk pengendalian ekspor barang-barang primer, atau untuk memberikan insentif ekspor terhadap barang-barang hasil olahan, kemudian untuk menghambat impor barang-barang yang sebenarnya di dalam negeri juga sudah bisa diproduksi. Nah, itu merupakan salah satu contoh fungsi regulasi. Kemudian yang fungsi pemerataan, ya tadi juga saya sudah menyampaikan, ya, fungsi pemerataan itu misalnya tadi pajak dikenakan dengan tarif tinggi bagi kelompok usaha yang berbentuk badan, tetapi dikenakan digratiskan kepada orang-orang yang penghasilannya rendah. Makanya ada misalnya ambang batas penghasilan tidak kena pajak. Ada yang tahu berapa ambang batas penghasilan tidak kena pajak? Ambang batas penghasilan tidak kena pajak itu adalah 54 juta rupiah per tahun. 54 juta per tahun itu identik dengan penghasilan rata-rata 4,5 juta per bulan. Ya, jadi kalau Anda punya penghasilan masih di bawah 4,5 juta per bulan, berarti Anda belum wajib membayar pajak penghasilan. Kemudian fungsi stabilisasi, karena pajak itu melibatkan peredaran uang, pajak juga bisa digunakan sebagai alat untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kalau pengen jumlah uang yang beredar misalnya sedikit, maka tingkatkan pajak. Karena dengan begitu negara akan terima uang, dana yang ada di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya, kalau negara ingin supaya jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka mungkin pajaknya dikurangi.